Hai Sobat Masapot dimanapun berada, bertemu kembali dalam channel YouTube kami Masapot Marsahap Sahap Podcast episode ke-11. Pada narasumber kita yang luar biasa, orang tua kita yang sudah lansia, kita mulai dulu di dalam doa pada Bapak Pendeta Adrian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami memperoleh berkat dari Tuhan lewat nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat memulai episode ke-11 Masapot yang kami percaya dan kami berharap di dalamnya kasih karunia Tuhan memberkatinya, sehingga apa yang kami sajikan ini menjadi berkat juga bagi para penonton, sahabat Masapot dimanapun berada. Kami akan segera memulainya Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga apa yang kami percakapkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Bapak Tua. Horas Inang, Pendeta. Sehat Doham? Sehat ya. Sobat Masapot dimanapun berada, pada saat ini tema kita sangat menarik sekali ya. Tuhan menyertai setiap langkah kita kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun, Tuhan selalu ada. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bincang-bincang, kami boleh minta Bapak Tua untuk memperkenalkan diri dulu. Anggo Goranhu Aima Situa Emeritus Ramenson Saragih Munte. Nah, berketepatan Hanami Marsitandan Pakon Inang Nami almarhum tanggal 2 Mei 1975. Dumardalan lebih kurang setahun 7 bulan. Hanami berkeluarga Pakon Inang Annalina Boru Purbapakpak Ipasu-pasu i gereja GKPS Kampung Bulian Resort Tebing Tinggi Aima tanggal 14 bulan Desember 1977. Diberkati Tuhan, tolu niomba, anak pertama kembar dalahi pakon naboru, namargoran Indra Agus Ferdian Saragih, dema almarhum tanggal 20 sada Februari 2020. Terus kembarnya perempuan Indri Agustriani Novita Boru Saragi Munte, Marujung Golu tanggal 10 tolu bulan tolu 2010 tolu. Jadi sedia lahir tanggal 5 Agustus 1970 sia. Deposiai Tuhan memberkati lagi Boru nami sianggian tanggal 30 September tahun 1980. Namargoran Irma Rodearni Boru Saragi Munte, Doma Homa Marujung Goluh, Aima tanggal 20 tolu September 2022. Ya inang nami Aima inang almarhum Annalina Boru Purbapakpak Marujung Goluh tanggal 8 April 2022. Mara mungkin sekedar perkenalan singkat nami, ya pahupu nami 5 tolu
humbani anak dalahi, 2 dalahi sadana boru, humbani boru sada 2 na boru, humbani boru kembaran ni humbani si Indri almarhum, humbani si Irma almarhum. Jadi Sonai Mara lebih perkenalan singkat pemben kami, terima kasih. Ya, sadanari Bapak tua. Tanggal lahir nih hamno kanai lape subuh. Oh, tanggal lahir saya tanggal 20 siah Juli 1940 siah. Berarti sonari Jalan Pitu Pelobat. jalan 74 tahun. Ya, jalan 74 tahun. Ya, inang nami kelahiran 24 April 1950. Ya, Sobat Masapot, kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu ada pengalaman. Di dalam pengalaman itu ada pelajaran. Dalam kehidupan orang tua kita yang tadi sudah kita dengar perkenalan, saya yakin kita semua pasti akan mendapatkan pelajaran berharga. Bagaimana dengan Pendeta Adrian? Iya, terima kasih Kak Agnes. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, umurnya 74 ya. Ya, 70. Setengah dari umur saya ya. Jadi Iya. memang dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya melihat betapa orang tua kita ini ternyata sudah melewati banyak sekali perjalanan kehidupan. Yap, benar sekali. Dan mungkin dari sisi keimanan kita, mungkin kita bisa melihat pastinya orang tua kita ini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Amin. Dan sampai saat ini Bapak bisa sehat, bisa berkumpul dengan kita, tentunya pasti itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu yang saya lihat tadi dan saya coba dalami tadi Kak Agnes. Ya. Jadi saya juga pertama sekali ketemu dengan Opung, dengan Bapak tua ini, saya melihat walaupun saya belum tahu bagaimana latar belakang cerita kehidupannya, saya melihat beliau adalah sosok lansia yang tangguh. Katanya lansia yang tangguh itu adalah lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Jadi itu kelihatan sekali dari apa yang telah diucapkan, diceritakan oleh orang tua kita ini dalam perkenalan tadi. Nah, sekarang Bapak tua, bolehkah kami tahu bagaimana cerita tentang perjuangan masa muda dulu, supaya muda-mudi yang menonton ini juga bisa mendapat pelajaran berharga, bisa bertahan sampai sekarang. Tentu itu tidak terlepas dari kehidupan masa muda dulu. Baik. Awalnya saya pergi ke Jakarta itu tahun 73, di mana saya itu pernah berteman dengan pacar saya. Cinta pertama saya itu baru Purbatambak. Wah, Purbatambak ya Bapak tua. Ya. Dan saya berpacaran itu lebih kurang 8 tahun. Wah, beda tipis kan? 8 tahun lama juga Ya. ya Bapak tua. Nah, tapi ternyata dia menikah dengan saudara saya. Oh, berarti nggak jadi Bapak tua. Ya nggak jadilah. Sudah 8 tahun Iya kan? ya. Pak kan. Nah, akhirnya dengan kondisi itu saya akhirnya terpaksa meninggalkan Tebing Tinggi Deli. Kamu Karena sendiri ya? bagaimanapun kalau saya masih tetap berada di sana, saya pasti ketemu, mengingat kenangan-kenangan selama 8 tahun. Karena masih kawin dengan saudara. Iya. Akhirnya Iya, saya putuskan untuk pergi ke Jakarta, walaupun awalnya saya hanya ke Palembang. ke Palembang. Ya, karena itu kemampuan saya. Iya. Akhirnya dengan kondisi di Palembang itu tidak memungkinkan, akhirnya pergi ke Jakarta tahun 73. Tapi dengan catatan, saya tidak akan pernah menikah kalau bukan seorang perawat, karena memang berketepatan pacar saya ini adalah perawat gitu di Rumah Sakit Umum Tebing Tinggi Deli. Tidak akan pernah, dan saya akan pulang ke Sumatera harus membawa calon istri perawat. Nah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan, kalau memang Tuhan berkenan, jodoh saya harus juga perawat. Nah,
justru itulah akhirnya saya berkenalan dengan Inang ini di Rumah Sakit Persahabatan tanggal 2 Mei 1975. Wah, ingat ya. Dan diperkenalkan waktu itu dengan Pendeta Bedu Sumbayak. Dia masih sekolah waktu itu. Oh iya. Ya. Nah, akhirnya dengan perjalanan waktu ini, ternyata keluarga Purbapak ini memandang sebelah mata dengan saya. Karena saya tidak tinggal dengan keluarga gitu loh. Oh, lu siapa kira-kira begitu. Iya. Tapi saya kalau memang Tuhan menjodohkan saya dengan dia dan memang itu hasil doa saya, apapun alasannya dengan segala cara pun kalian memisahkan saya tidak akan mungkin. Berarti keyakinannya teguh ya Bapak? Ya. Dan ternyata benar. Apapun tantangan yang hadapi waktu itu masih sekolah, selesai dia pendidikan, akhirnya pernah bekerja, semua dibatasi, semua keluarga melarang semua. Dan pernah dibawa mereka itu inang kami almarhumin dibawa berdukun. Dibawa berdukun supaya dipisahkan gitu. Tapi saya katakan 100 kalian bikin dukun memisahkan saya, kalau Tuhan sudah menetapkan dia menjadi jodoh saya, tidak akan pernah bisa. Nah, akhirnya apa? Dengan semua keluarga di sini tidak ada yang setuju, akhirnya dipanggil mertua saya, calon mertua saya ketika itu baru lingga. Aturang si matua saya. Nah, akhirnya dia tanya saya, "Sonahado sianu sonahado kubani borukon," katanya. Tanya borunya naturang, saya bilang gitu. "Sitong do holong do ateng bayi borukon," katanya. Loh, tanyalah borunya naturang, saya bilang. Akhirnya apa? Anggo sonaido. Oke, kita bawa pulang. Kita pulang ke Sumatera. Karena tidak ada keluarga yang setuju di sini, kita pulang ke Sumatera dengan catatan akhirnya kita naik kapal laut sama naturang ini. Akhirnya kita ketemu di Jalan Kenanga di rumah Situa Marga Damanik di situ di Jalan Kenanga. Saya dijemput sama keluarga saya, mereka dijemput dari keluarga. Akhirnya apa? Ya akhirnya disitulah ditetapkan kapan untuk dipasu-pasu. Karena keluarga di sana juga nggak setuju, terpaksa merdua-dua. Sempat merdua-dua. Ya, nah jadi ketika itu kita sudah datang menjemput mau mengalep boru, katakan begitu. Ternyata itu almarhum Situa JPS Sumbayak, Japitan Sumbayak itu pariban saya, bapaknya Pendeta Jadi itu. Ya, sempat juga di kart itu untuk tidak jadi. Kita sudah datang mengalep boru. Coba bayangkan. Bahkan sudah ditutup dengan doa untuk bersikabian gitu loh. Ya. Karena kita dari Hinalang ke tebing itu nggak ada mobil kan pada zaman dulu, bayangin aja tahun 77 kan belum ada mobil kan. Akhirnya apa? Sudah ditutup dengan doa jam 3 pagi. Sudah mersi salaman, ngamarsi paulakan golomon gitu ya. Akhirnya udah tutup dengan doa. Tunggu besok lah. Akhirnya apa? Kira-kira jam 4 pagi diketok pintu belakang gitu. Datanglah ini almarhum ini bersama Pandongani. Nangis dia. Loh, kenapa kau nangis? Saya bilang. Aku tadi melihat itu Makela itu kayaknya nangisnya itu ini katanya. Akhirnya apa? Singkat ceritanya kembali lagi ini minta maaf dia kembali lagi gitu loh. Iya. Ya, akhirnya apa? Orang bapak pulang, mereka saya belakangan merdua-dua Nabi Notoh lah ceritanya gitu. Akhirnya ya singkat cerita itu tadi diberkatilah kita akhirnya tanggal 14 Desember 77. Nah, kembali ke Jakarta, Pak. Daripada situasi seperti udah nggak boleh pulang lagi ke Jakarta, udah di Sumatera aja kata orang mama kan, berkata saya anak paling besar kan gitu. Akhirnya terlambatlah pulang ke Jakarta, akhirnya dua-duanya nganggur. Nganggur, benar-benar nganggur. Sama-sama kali sama Habis menikah ya itu, Pak? habis menikah nganggur, total menganggur. Akhirnya dia juga kerja di rumah sakit swasta karena terlambat, akhirnya berhenti. Saya juga di swasta, akhirnya berhenti. Akhirnya saya akhirnya kita ngontrak. Yang penting kita tidak dengan keluarga, saya jadi connect outlet gitu. Ya, connect outlet seperti si dulu itu loh, outlet gitu loh. Nah,
Saya kena oplet gitu. Ya udah kamu di rumah, yang penting kita hidup apa adanya karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan apapun adanya. Ya, begitulah. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya sih tetap aja kamu di rumah, saya dari rumah saya pakai sepatu begini. Tapi nanti saya ganti ini di sana saya jadi kenek saya. Tapi Inang tahu. Tahu. Oh. Saya kasih tahu apa adanya, tidak ada rahasia dan Oh, iya, kita kok. iya. Nah, akhirnya singkat cerita setelah berlama jadilah dia honor daerah lah dengan gaji 14.000. Saya masih ingat itu. Yang penting dia kerja, saya masih jadi kena komplit itu. Tak apa-apa, yang penting. Nah, akhirnya setelah itu hamil lah dia, itulah yang kembar. Oh. Itu udah di rumah ini. Enggak. Wah, ini Ngontrak ya? ini rumah Ngontrak ya, rumah yang di belakang itu rumah yang ke-8. Oh, ngontrak daerah sini opung ngontrak. Pokoknya nah, ya rumah yang ke-8 ini. Baru bisa punya rumah. Iya. Nah, dan saya akhirnya ya dengan kondisi dia bekerja, lahir anak kembar, akhirnya kita juga ya sedikit-sedikit bangun lagi kan. Akhirnya singkat ceritanya saya pernah di perusahaan saya kepala cabang 2 tahun saya di Lampung itu. Oh, di Lampung. Ya, jadi artinya merangkaknya itu dari Benar-benar dari dari dasar gitu nol, ya? dari nol. Dari nol. Nah, kita Ya. pindah ke sini yang pasti yang penting tidak ngontrak karena anak-anak sudah masuk SD, langsung 2 SD. Oh. Nah, terus 13 bulan udah punya adik kan, coba bayangin. 3 anak loh. Iya. Iya. Nah, akhirnya apa? Yang penting tidak ngontrak, udah punya rumah sendiri tanpa pakai lampu begini, yang penting tidak ngontrak. Tapi kita tahan dulu ya, Pung. Ya. Nah, itu tadi cerita tentang Opung di masa muda sampai sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi kalau tadi kita menyimak apa yang dikatakan oleh Opung di masa muda, sepertinya kaula muda sekarang ada nggak yang kayak gitu ya, menurut abang Adrian ya, yang tetap berketetapan hati, kemudian dikerjakan, didoakan, dikerjakan, Tuhan menyertai dan jadi. Ditinggal sama perawat, Tuhan aku minta perawat, dikasih perawat, pulang bawa perawat gitu. Gimana menurut abang Adrian, gimana tadi dengar ceritanya Kayaknya Opung? keteguhan hati Opung ini kuat gitu ya. Iya. Keteguhan hatinya. Berarti kalau kita ambil pandangan Alkitab, kenapa orang-orang percaya itu teguh hatinya, kenapa teguh imannya? Tentu karena dia yakin Tuhan menyertai dia gitu kan. Nah, kira-kira Opung kayak gitu nggak perasaannya? Perasaan disertai Tuhan itu terus ada di saat susah, mulai dari nol tadi sampai banyak yang keluarga tadi menghalangi. Luar biasa tadi kan. Juga itu tadi ya. Kira-kira menurut pengalaman Opung tadi, perasaan penyertaan Tuhan itu gimana perasaan Opung? Merasa apakah memang betul setiap saat disertai oleh Tuhan atau bagaimana kira-kira, Opung? Karena begini, orang tua saya berketepatan tahun 1953 sudah jadi sintua, bapak saya. Nah, sehingga diajarkan kita itu mandiri dan harus yakin dan percaya apapun persoalan yang dihadapi, ketika berserah diri kepada Tuhan, tidak ada segala sesuatu itu pasti mampu dihadapi. Itu. Jadi memang pewarisan iman dalam keluarga itu sangat luar biasa ya, Pung. Membentuk seorang Opung menjadi pemuda yang tangguh, mandiri, dan berkeyakinan kepada Tuhan. Salah satu tadi itu ya yang aku dengar, waktu pertama kali pacaran sama Boru Purbatamba ya, Pung. 8 tahun loh. Coba. Kalau dilihat anak-anak muda sekarang paling 1 bulan ada nggak ya? Ada yang udah bosan, nggak tahan. Iya. Ada sedikit masalah, langsung putus, tinggali. Kayak Opung tadi kan teguh hatinya. Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan ini tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghambat gitu kan. Bahkan ketika melepaskan yang 8 tahun itu pun, untuk Inang Boru Purba Pakpak tetap perjuangannya itu ya. Ada hambatan, dihalangi keluarga dan lain segala macam, tapi tetap berjuang gitu. Sungguh luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pemuda-pemudi dimanapun berada yang mendengarkan podcast dalam episode ke-11 ini. Kalau kita sudah punya rencana, didoakan,
dan libatkan Tuhan di dalam rencana itu. Maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan, di setiap episode kehidupan kita. Nah, sekarang pun kita mau melihat pengalaman gitu. Pernah nggak kira-kira Opung merasakan Tuhan itu sepertinya jauh gitu? Dalam pengalaman hidup, kok sepertinya Tuhan itu tidak peduli, atau dalam titik jenuh benar-benar nggak ngerasa kalau Tuhan itu ada di sini. Pernah nggak Opung ngerasa kayak gitu? Jadi begini, dari pengalaman kami berkeluarga selama hampir 45 tahun, artinya banyak suka duka yang dia alami, dan secara adat Batak saya sudah mencapai titik sukses ya sebagai keluarga Batak. Artinya anak saya tiga-tiganya sudah sampai mencapai tingkat pendidikan sarjana ketiga-tiganya. Ya. Kalau anak laki-lakinya sarjana hukum, kembarannya sarjana komunikasi, yang terakhir itu sarjana kesehatan. Ya. Padahal dulunya ngontrak ya, Pung. Ngontrak, benar. Tapi saya yakin betul, karena keyakinan kepada Tuhan, kami tidak punya pembantu. Jadi artinya mereka itu sama-sama kerja, mereka itu kita tinggal di rumah dikunci. Belum ada saya lihat itu orang berani meninggalkan anak itu di rumah dikunci. Masih kecil. Saya kunci. Dengan catatan kita mau pergi berdoa. Serahkan sama Tuhan, jaga Tuhan. Dan ternyata ya bisa. Nah, tadi dikatakan, pernahkah merasakan Tuhan itu jauh? Kalau saya, perasaan saya, Tuhan itu tidak pernah jauh dari saya. Hanya persoalannya, ketika puncak tadi sudah saya alami, tiba-tiba badai datang gitu loh. Artinya meninggal anak saya itu, Indri Agustriani Novita, tanggal 13 bulan 3 2013. Setelah itu, 7 tahun kemudian, meninggal kembarannya. Setelah itu, belum sampai 2 tahun, meninggal istri saya, inang kami. Ya, setelah itu, meninggal lagi boru kami. Kalau secara ini, saya pernah tanya sama pendeta, adakah keluarga GKPS yang mengalami seperti saya ini, pendeta? Saya bilang, kalau dalam Alkitab, juga belum ada. Ayub ketika itu adalah seorang yang hamba Tuhan yang percaya, anaknya meninggal semua, tapi istrinya masih ada. Kalau saya, life alone. Tapi begitu pun saya, seminggu meninggal inang kami, seminggu kemudian saya ke gereja. Sudah ke gereja. Saya bernyanyi di sana. Biasanya saya bernyanyi dengan inang. Ya, saya bernyanyi. Ada lagu ada lagu sebetulnya ada beberapa lagu-lagu kesayangan kita, tapi lagu ini betul-betul menerpa kehidupan kami, yaitu Roh Pelogo Boloni. Nanti akan saya nyanyikan itu. Ya. Nah, jadi tapi saya yakin betul sekarang ini saya hidup sendiri bersama dengan pauku saya. Tuhan pasti melihat bahwa saya itu kuat, masih mampu. Kalau enggak, nah kemarin lagi meninggal itu adik saya, sebulan persis meninggal di bawah saya, ya, pensiunan kepala sekolah. Dan anak bapak saya itu berketahuan 6 berkeluarga itu semua ada pegawai negerinya, dokter ada 2 PAUD punya bapak saya. Padahal bapak saya cuma kelas 3 loh, kelas 3 SD. Dan semua PAUD punya ini sarjana semua, nggak ada yang nggak sarjana. Padahal bapak saya cuma kelas 3 SD. Benar-benar. Tapi karena itu tadi, bapak saya itu banyak menolong orang. Dan seorang pendoa. Seorang pendoa. Dan istilahnya orang berobat ke rumah itu ditolong itu tanpa bayaran. Benar tulus ya, Bung. Tulus, 24 jam terbuka. Nah, jadi mungkin karena itu ya, satu GKPS Kampung Bulian itu termasuk keluarga kita, itu termasuk keluarga yang akhirnya apa? Singkat cerita, saya menjadi 3 Marpariban, saya menjadi Hela Hasian. Walaupun
pada awalnya Awalnya ditentang, ya. ditentang. Jadi kalau di Jakarta ini dulu kita ada 3, saya, Pariban saya Simarmata yang orang tuanya sama Speri, Ando, Simarmata itu kan, yang di Lemong Buaya. Iya. Terus yang di Rosana Pandoding itu kan barunya foto saya. Nah, lebih lama dia di rumah saya. Masih ada bekasnya naturang itu, ada nanam sirih di sana itu di rumah belakang itu masih ada sampai sekarang. Ya, tapi ini menarik ya, Bang Adrian. Tadi saya mendengar apa yang diceritakan oleh Opung ini menyentuh hati saya terdalam begitu. Kenapa? Karena kadang saya berpikir beban saya itu udah berat banget gitu. Kadang saya berpikir kok kayaknya nggak sanggup lagi menghadapi hidup, tapi ternyata ada beban yang lebih berat dari apa yang saya alami, dan Opung sendiri nggak pernah ngerasa jauh dari Tuhan. Maksudnya nggak pernah ngerasa Tuhan itu jauh. Ya. Padahal bebannya menurut saya ya, kalau saya pribadi mungkin nggak kuat dan nggak siap gitu. Tapi sungguh luar biasa sekali untuk pengalaman rohani yang dialami oleh Opung. Mungkin Bang Adrian. Tapi masih ini Kak, belum masih penasaran aku Kak. Tadi kan Opung bilang kan berdoa, yakin ya kan. Yang penting tadi dikunci rumah, anak ditinggalkan pergi kerja, yakin berdoa. Tapi selain itu ada lagi nggak Pung, misalnya membuat Opung benar-benar yakin gitu kan sama Tuhan gitu, kayak beruntun gitu tadi kan, meninggal Nyomba sampai Inang Opung Boru juga. Tapi seyakin itu Opung pada penyertaan Tuhan itu, kira-kira rahasianya apa gitu? Kayak kan nggak mungkin semua orang bisa kayak langsung minggu depannya gereja gitu kan Pung. Boleh bagi-bagi Ada tips ya. ada yang sebulan menutup diri Pung. Ada juga jemaat kita gitu kan, meninggal suaminya nggak ke gereja dia sebulan karena masih perasaannya gimana gitu kan. Nah kalau Opung sendiri gimana gitu, kok bisa langsung berani gitu kan dengan yakin gitu datang gitu. Tipnya saya pikir begini, saya tidak kehilangan ya, walaupun istri anak 3 ini sudah meninggal, saya bukan kehilangan tapi hanya merasa kehilangan ya, yang artinya suatu saat nanti saya pasti ketemu. Berarti keyakinannya begitu ya, Bang ya. Di kehidupan yang kekal ya Pung ya. Ya, saya yakin betul saya nanti pasti ketemu. Nah, untuk itu bagaimana saya mempersiapkan diri saya supaya saya nanti bisa bertemu dengan mereka. Jadi bukan kehilangan. Kalau kehilangan itu berarti nggak ketemu-ketemu kan gitu. Merasa kehilangan. Oh, di situ poinnya Pung ya. Ya. Jadi sampai sekarang pun Opung tidak merasa Kehilangan. Tidak kehilangan. Hanya merasa kehilangan. Aja. Makanya saya buat itu foto itu di situ supaya dia ada di situ. Tapi memang aku teringatnya kalau misalnya apa yang dilewati oleh Opung ini, aku jadi teringat satu ayat mungkin yang bisa menguatkan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kemampuanmu, karena Dalam Tuhan pencobaan tahu biasa. itu pencobaan biasa. Tuhan tahu kalaupun kita diberikan masalah itu tidak melebihi kapasitas kemampuan kita. Jadi Opung pun mungkin Tuhan udah lihat, ini Opung ini udah punya masa kayak gini, nggak akan tumbang, nggak akan hancur lebur karena nggak melebihi sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kan orang-orang kayak ya jemaat juga atau orang-orang yang bahkan mungkin mengalami kesukaran yang kecil ya Kak ya, kayak Suka kita melebih-lebihkan. suka melebih-lebihkan kita, masalahku berat ini jangan ganggu gitu kan. Padahal kalau kita lihat di Opung tadi luar biasa. Iya benar banget. Nah, jadi saya begini, saya coba untuk dimanapun saya berada, saya coba saya happy. Karena kalau misalnya saya nanti terus berduka, pasti orang mengatakan apa? Ya nggak usahlah, yang sudah pergi ini ya sudah, jangan terlalu dipikirkan karena memang itulah kehidupan katanya. Nah saya pikir kalau saya larut terus di situ ya, saya akan mungkin sudah terpuruk saya. Akhirnya saya coba untuk ya dengan siapa saya berada ya saya coba mengimbangin dia kan. Artinya apa? Kalau misalnya lebih mudah begini, kekuranganmu bisa saya isi, kekurangan saya bisa peroleh gitu ya sudah itu aja. Ini ilmu yang sulit. Iya. Jadi Sulit untuk dikerjakan ya. inspirasi betul ya. Iya benar. Bagaimana bisa beradaptasi dengan siapapun dalam keadaan bagaimanapun, kan sulit ya. Dan dari anak kecil sampai ini saya coba untuk tampil dengan lawan siapa saya ketemu. Berarti
berarti Opung ini bisa menyesuaikan diri ya. Nggak monoton konvensional kalau gaya orang tua dulu begini ketemu Iya. sama ini maksakan. Kalau Opung Oh, ini enggak. kayaknya menyesuaikan gitu ya, Menyesuaikan. siapa gitu ya. Ya, artinya jadi saya itu tadi berarti kekurangan saya bisa peroleh nanti dari dia. Nah, nanti kekurangan dia, oh saya akan nanti isi. Nah, akhirnya nyambung kan? Nyambung. Dan satu-satunya parhorja setelah saya jadi parhorja, ya, setiap ke gereja saya tidak pernah tidak pakai jas. Saya satu-satunya saya. Oh iya. Tadi mungkin belum dibilang Opung gerejanya di mana ya? Nah, Iya tadi kelupaan Karena kita di kasihan awal. ya. Ya. Saking Seorang serunya. Ketua Emeritus Iya, ya, benar, gimana? benar. jadi awalnya setelah kita tadi kembali dari Sumatera itu kita itu hampir 2 tahun, hampir jalan setahun lebih di gereja GPIB Gereja Ambon. Iya. Karena ya gimana lah kita situasi sepertinya. Akhirnya pertama sekali kita itu di gereja GKPS Cililitan. Setelah berumah tangga itu. Ya. Oke. Tinggalnya di sini. Oh, tinggalnya Daerah ya istilahnya sudah masih ngontrak gitu. Oh. Nah, akhirnya lama-lama karena sudah kerja akhirnya di Cililitan. Nah, sampai itu dibaptis itu anak-anak itu di Cililitan. Nah, setelah itu dibangun GKPS Lubang Buaya, kita pindah ke GKPS Lubang Buaya. Berarti pernah ke Lubang Buaya juga. Ya, saya terpilih jadi samas di sana. Oh, Lubang Buaya. Lubang Buaya. Ya. Dan dulu sana saya cari donatur, semua batu bata yang ada di GKPS Lubang itu saya yang cari. Ya. Setelah itu setelah di Lubang Buaya dibangun Cipayung, saya pindah ke Cipayung. Atap gereja yang terpasang itu saya cari donatur dan sampai terpasang itu atapnya itu saya masih cari donatur itu Marga Sumbayak itu. Situa Sopan Sumbayak itu. Itu atapnya itu masih saya yang cari itu. Dan di situ saya 2 periode saya sekretaris jemaat di situ. Cipayung. Baru ke Cibubur. Nah, setelah itu baru saya si Indri ini kawin sama orang Jawa kan. Orang Jawa kan, tapi dibikin Purbatambak. Oh. Iya. Kan gitu. Kalau anak laki-laki saya itu kawin sama Buru Manado kan gitu. Yang Marcella Lumawa yang temannya bukan Empat Mata itu kan, Tukul kan. Oh, iya. Iya. Ya. Pernah nonton? Iya. Nah, itu. Makanya tadi aku lihat Itu kan ada fotonya. fotonya kayak Ada fotonya di apa situ, kan? gitu. Ada fotonya. Berarti Opung ini udah semua gereja di Resort Cililitan udah dijalani berarti ya. Dari Cililitan, Lubang Buaya, Lubang Cipayung. Buaya. Ya, Cipayung, Marsermon di Cokoko saya. Baru ke Cibubur ya. Nah, setelah itu karena rumah mereka ini kalau mereka nanti pindah ke Cibubur nggak ini kan, wah, terpaksa saya yang pindah. Saya bawa lah mereka ke Cibubur. Kita pindah ke sini 2010 GKP Cibubur. Iya, berarti perjalanannya sangat panjang. Kalau pemudanya di GKP Cempaka Putih. Emang betul-betul GKP Stulen lah Opung ini. Iya. Tidak mau berpindah ke lain hati ya, walaupun sempat di GPIB ya, Opung ya. Saya di gereja-gereja apa itu saya suka juga. Tapi tidak meninggalkan GKPS. GKPS. Ya. Gimana, Bang? Jadi Edi? kan sebenarnya kan Pung kami anak-anak muda ya dibilangnya Pung ya, kayak kalau tadi kan Opung umurnya 74 ya Pung. Ya, jalan Kalau 74. saya jalan 34 Pung, berarti Dapat separuhnya ya, separuhnya Pung. Kami ini kan Pung pendeta-pendeta muda membuat sebuah konten Masapot ini untuk ditayangkan nanti di YouTube, disaksikan oleh banyak penonton beraneka usia. Jadi memang target kami bisa menginspirasi lah gitu. Makanya kami tertarik untuk mendalami perjalanan kehidupan Opung karena kami yakin pasti itu menginspirasi. Jadi kira-kira apa yang mau Opung bagikan gitu kan sama penonton tentang bagaimana menjalani kehidupan ini tetap dalam penyertaan Tuhan gitu. Kayak tadi kan Opung bilang ya yakin ya, terus berdoa, terus ya artinya punya keteguhan hati gitu dengan kondisi hidup yang sulit tapi bisa sampai sekarang ini punya artinya katakanlah dari nol sampai Opung punya rumah sendiri di sini. Ya di tengah-tengah banyak tadi badai tadi kan Pung. Kira-kira apa yang mau Opung bagikan sama penonton kita supaya mereka tahu oh ternyata kita ini semua disertai oleh Tuhan gitu. Jangan takut, jangan meninggalkan Tuhan. Kira-kira gitulah poinnya Pung. Ya. Baik. Sebenarnya hidup ini sederhana saja kok.
Ya. Karena ada kata bijak mengatakan, untuk apa dipersulit kalau bisa dipermudah? Beda dengan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum pengacara, untuk apa dipermudah kalau bisa dipersulit? Semakin sulit semakin cair ya Bung ya. Ya. Itu. Jadi dalam kehidupan ini saya pikir ya itu saja. Untuk apa kita persulit kalau bisa dipermudah? Nah, sehingga apa? Yang saya lakukan pertama, saya tuh bangun paling lama jam 5 itu setiap hari. Jadi saya itu menganut 4 pola. 4 pola hidup sehat. Yang pertama, pola makan. Artinya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya anak muda sekarang tuh biasanya perutnya gede-gede. Saya baju pengantin saya, jas pengantin saya masih ada itu. Masih muat ya Bung ya. Saya langsung tarik. Saya mau pakai boleh itu. Iya. Masih cukup. Ya, jas pengantin saya 45 tahun dulu. Iya Bung ya. Tuh, Ini pola makan ya Bung ya. pola makan. Makan sebelum lapar, Makan sebelum berhenti lapar, sebelum sudahi berhenti sebelum kenyang. sebelum kenyang. Dan saya makan nggak pernah nambah. Saya enak apapun makan itu saya nggak pernah nambah. Gitu ya, Bung. Berat banget aku kalau cerita tentang makanan ini agak Oli partong buat kita. Masih lang tambah pendidikan ini Oli Bung. Nah, itu tadi. Pola makan ya. Pola makan. Jadi jangan misalnya ketika enak, ayo jangan. langsung di apa ya? Nah, kalau saya misalnya ke pesta, kalau kira-kira saya nggak nyaman itu, pergi saya ke Persubang. Saya nggak makan saksang. Bisa. Itu konsisten apa melakukan? Oh iya, lakukan itu. Dan makanya saya tidak mau jadi Raja Perhata. Persinabung. Karena semua melanggar 4 pola ini. Kalau ada Praja Parhata nonton ini. Ya, betul-betul. Pasti melanggar pola makan. Pola makan. Yang kedua, pola pikir. Oh, pola pikir. Pola pikir, ya. Ya, jangan mikir-mikir yang berat-berat. Contoh, baru anak lahir udah pikirin beasiswa. Enggak jauh, terlalu jauh. Ya, bener banget. Iya. ya, pola pikir ya. Ya. Dan jangan bawa pekerjaan di kantor ke rumah, dan jangan pekerjaan di rumah bawa ke kantor. Itu pola pikir juga Pola itu ya. pikir ya. Mengelola pikiran. Pola Nah. pikiran, ya. Itu yang kedua. Yang Yang ketiga, pola tidur. Nah, Ya, kalau tidur ya tidur. Jangan lakukan selain tidur. Dan apa yang biasa dilakukan tempat tidur, ya situ aja, udah. Itu aja. Jangan pernah suami istri tukar pikiran di tempat tidur. Oh, gitu ya. nggak jadi tidur ya? Enggak jadi tidur, berantem. Kena semua ini Bung, tiga-tiganya nih Bang. Satu Ya. lagi. Nah ini Satu pola lagi apa, tidur. Bang? Yang keempat. Pola tidur. Ya. Baru yang keempat, olahraga yang cukup. Oh. Saya jalan kaki tanpa alas kaki saya itu enggak sakit lagi kaki saya ini. Aduh, Ya. iya benar. Nah, Persinabung Raja Parhata melanggar yang 4 ini semua. Tapi tanya saya masalah adat 24 jam saya tanya, pasti saya tahu. Tapi aku nggak mau karena Ya, itu tadi, tentangan pasti dengan melanggar itu apa-apa tadi. gitu ya. Nah, baru ada lagi satu lagi tips untuk hidup sehat dan tidak ada yang membenci kita, ada formula 5M. Nah, apalagi nih yang 5M nih. Ya. Yang pertama, Satu. M yang pertama, mertuhan. Oh, Tuhan. Iya. Ya. Bertuhan, Makanya HKBP bahasa itu di Indonesia. mana-mana banyak. Lului gereja dah mulai mengarato pasti. Pesannya gitu ya, Bung. Pesannya. Kalau nggak ada gereja, bikin gereja. Gitu Ya. ya. Pokoknya mertuhan. Martuhan. 2. Terus yang kedua baru mertitah, Marti. marpatik. Hukum Taurat. Hukum Taurat yang kelima, ikon pasangapun munamatoras ma semartua kawan jaga dokah ko manggolu beritano nabi darun bata Yehova bang. Menghormati Ya. orang tua. Hanya satu di situ perkataan wajib dari hukum Taurat yang 10 itu. Saya bukan ngajarin loh, pendeta Ya. lebih pintar. Terus Yang baru ketiga. habis itu marsaor, Marsaor. Aduh. Bergaul ya. bergaul. Kalau sampai tetangganya dimusuhin nggak benar kehidupannya itu. Kok kayaknya dari tadi. Oke, Martuhan, Marpatik, Martita, Martita. Marsaor. Marsaor, keempat, Pung. Martutur.
Martutur. Kenapa manggil tulang? Berarti saudara anak muda ini, anak muda ya, ini. martutur itu perlu. Misalnya salaman. Kalau orang Batak itu horas tulang katanya dulu, sesama laki-laki kan. Ah, Iya. Batak gitu gayanya. Tulang terus semua. Tulang dulu. Gitu loh. Martutur. Kenapa martulang? Itunya mama aku. Kenapa marnamburu? Tanya bapak saya. Kenapa nasianggi? Adik kan itu martutur. Baru yang terakhir. Yang kelima maradat. Maradat. Wah. Ya. Jadi banyak orang Simalungun itu kadang-kadang adat didahulukan daripada martuhan, salah. Ini tadi nomor 1 martuhan. Martuhan. Urutannya harus nomor 1 martuhan. Dan jangan pernah dibikin acara adat hari Minggu. Oh, itu paling pantang sama Opung ya. Oh iya dong. Tuhan aja berhenti kok. Kita manusia ini apa? Debu tanah. Iya. Jadi tadi ada 4 tadi. Ada 4 pola Pola hidup. hidup baru 5M. 5M. Formula 5M. Ya. Jadi Formula 5M. itulah yang membuat Opung bisa Ya. bertahan. Ya. Dari semuanya itu Opung bisa nggak kira-kira, kalau kayak saya kan pasti ini kalau nggak karena Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kesabaran, kan itu semua datangnya dari Tuhan ya Pung ya. Ya. Tentunya dengan menjalani yang 4 tadi itu, pola tadi dan 5M tadi itu, sampai sejauh ini Opung kalau mau membagikan sama penonton, penyertaan Tuhan itu kira-kira kalau kita simpulkan dengan beberapa kata itu gimana Pung, penyertaan Tuhan? Mungkin pernyataan penutup gitu. Iya. Penyertaan Tuhan itu kalau misalnya Opung sederhanakan dengan bahasa Opung kan, kira-kira Opung mau sampaikan apa? Penyertaan Jadi Tuhan. kalau saya berpikirnya begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena di situ kan ada ayat di situ, nggak tahu jelasnya itu, ketuklah pintu pasti dibukakan. Ya, ketuklah, maka Carilah, pasti Matius kau 7 temukan. ayat 7. Iya, Ya. itu setuju. Mintalah pasti. Akan diberikan. Walaupun doa itu jawabannya 3. Dijawab, tunggu dulu, Atau tidak. ditolak. Itu. Dan saya yakin, misalnya apa? Artinya di situ saya bangun, apa yang pertama saya lakukan? Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan napas kehidupan bagi saya. Amin. Nggak usah panjang-panjang. Itulah penyertaan Tuhan itu ya Pung. Ya. Karena setiap hari memberikan Ya. napas kehidupan. Coba, sebentar kan bisa diambil kan? Kalau Tuhan mau. Luar biasa. Berterima kasih, bersyukur, dikasih napas kehidupan. Udah. Saya disuruh naik motor, saya ke Tangerang sana sama sekuat saya. Dan saya nggak jarang saya pakai mobil saya. Oh gitu ya Pung ya. Coba kalau saya naik mobil sendiri, belum macet, belum BBM-nya, saya punya mobil. Tapi lebih apa, naik motor Pung ya. Iya motor saya. Kemarin ke Persahabatan tuh waktu dirawat itu dari sini ke RSPD naik motor saya. Dan bagi saya tuh mata ini, kacamata saya nggak pernah itu yang mahal. Paling mahal 30.000. Karena apa? Paling nggak suka saya pakai kacamata. Berarti kacamata untuk baca aja ya Pung? Baca aja. Oke. Saking sehatnya itu Kak. Itu Iya, kan. benar-benar. Pola hidup tadi tuh. Kayaknya Iya. selesai ini kita boleh menerapkan Iya. pola hidup yang Pola 4 itu hidup, tadi iya. ya. Kayaknya Pasti sehat. 5M itu. Secara tidak langsung ngopungin mengkhotbah Ayo, kita semangat, sebenarnya. semangat. Oke, kalau itu berarti tadi itu closing Iya, kalau statementnya. ku tangkap tadi ya Kak Agnes ya, Opungin mau bilang tiada yang mustahil, Mustahil bagi bagi Tuhan. Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu yaitu tidak ada yang tidak bisa dibuatnya untuk kita. Oh, iya. Makanya kita harus yakini itu. Soalnya Tuhan Allah itu kan menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Ada, iya. Kalau kita manusia sepintar apa, dari yang ada diciptakan menjadi Iya, ada kan iya. gitu. Kalau dari aku Pung sama Kak Agnes, aku ini ingat dari Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang dalam memberi Dia. kekuatan kepadaku. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah memberi kekuatan. Ya. Itu makanya tadi ketika aku mendengarkan Opung menjabarkan semuanya, aku yakin tuh Kak Agnes setiap pagi tadi kan berdoa jam 5, berdoa, doanya pun sederhana saja ya. Ya, nggak usah Bersyukur panjang-panjang. gitu kan. Udah. Pasti kuncinya atau resepnya itu ya Tuhan kasih kekuatan terus sama Opung ini gitu. Dan itu juga untuk teman-teman Mas Sapot juga pasti ya, penyertaan Tuhan itu dalam bentuk kekuatan. Jadi kita mungkin muluk-muluk ya mintanya apa, tapi sebenarnya kekuatan itu yang paling inti. Setiap hari kita diberikan kekuatan, kita bisa menanggung segala sesuatunya. Nah, saya mau tanya ini. Ini kan Mas Sapot, berarti itu kan sebetulnya kan penderitaan termasuk ya? Iya. Iya kan? Kalau filosofinya Iya, filosofinya kan gitu. Iya kan? Iya. Iya. Mas Sapot itu asam mungkin ya. Bukan Akhir- asam, bukan asam. ya. Oh,
pahit, apa? Kecut. gitu. Iya, bukan asam, bukan. Tapi mungkin rasanya memang tidak enak. Nggak enak, pasti nggak enak. Iya. Nah, pasti nggak enak. Tapi apa yang ingin kami bagikan mungkin untuk semua pendengar Masapot dimanapun berada, Masapot mungkin definisinya rasa yang tidak Iya, enak. rasa yang nggak Tapi enak. kita harus tahu rasa yang tidak enak itu juga bisa menjadi obat yang mujarab, ya kan, Pung? Iya. Ibarat obat lah, mana ada yang manis. Nggak ada yang manis obat itu ya. pasti pahit pada umumnya. Iya, jadi mungkin untuk pendengar dimanapun berada, penonton yang mungkin selama ini bertanya, kenapa ya Masapot gitu? Kok Masapot gitu? Padahal Masapot itu artinya ini. Nah, itulah keunikannya. Bahwa segala sesuatu yang tidak enak itu tidak selamanya tidak baik, tapi itu bisa juga mendatangkan kebaikan, kesehatan, dipakai oleh Tuhan dalam hidup kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan saya terberkati, saya percaya Abang Adrian juga terberkati, dan semoga semua pendengar dimanapun berada terberkati dan terinspirasi banyak warisan iman yang sudah kita dapatkan dari Opung Situa R. Munte, ya Pung. Oke, terima kasih Pung untuk waktunya. Tetap semangat dalam menjalani hidup seperti yang saya saksikan. Kebetulan kami satu gereja dengan Opung ini di GKPS Cibubur, selalu pakai jas memang dan selalu semangat sukacita. Semoga Tuhan memberkati Opung, Pak Hopu dan semua keluarga. Amin. Jadi saya pun sebagai kalau dikatakan tadi terlalu berlebihan saya dipakai sebagai narasumber gitu loh. Padahal sebetulnya kalau saya pikir-pikir saya ini apa? Tapi saya yakin betul itu dengan kondisi seperti ini akhirnya membuat saya lebih percaya, lebih yakin untuk menapaki kehidupan ini ke depannya gitu loh. Itu. Jadi artinya kalau saya pikir-pikir, kemarin saya tanya Inan, kenapa harus saya nang? Saya bilang gitu. Karena Bapak tua yang begini-begini loh. Saya ini sebetulnya siapa? Makanya tadi malam saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya dipakai untuk nanti di YouTube banyak penontonnya. Saya ini sebetulnya apa? Saya sebetulnya nggak ada apa-apanya kok, gitu loh. Tapi banyak orang ya, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan sih apa? Banyak orang berbuat baik, tapi belum tentu benar. Ya, tapi kalau dia sudah berbuat benar, itu biasanya berawal dari baik, gitu loh. Iya, benar. Betul. Jadi Oke. gimana Kak Agnes? Memang kalau Iya. kayaknya 2 jam, 3 jam itu nggak cukup. Karena banyak- Pasti akan iya. banyak sekali Kalau pelajaran. saya terus terang Inang ya, mau 24 jam pun saya disuruh ngomong, saya nggak tahu deh. Memang itu sudah, makanya nama saya itu Iya. dibikin bapak saya itu Ramenson, rame kalau nggak ada bahasa saya rame. Oh, nggak ada lo, nggak rame. Gitu Iya. kalau bahasa gaulnya ya, Iya. Pung. Iya. Oke. Oke lah, Pung. Tapi mungkin karena waktu kita Waktu sudah kita, ini, Pung, nanti lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, banyak lagi Hal-hal yang bisa digali. hal-hal ya. yang bisa digali ya. Kisah-kisah hidup yang menginspirasi. Oke, kalau Terima kasih ya Pung ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pung ya. Oke, kita akan tutup percakapan kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan setia memelihara kami. Tuhan setia menyertai kehidupan kami. Dari hal yang kecil sampai sedetail apapun ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang melihat. Engkau adalah Allah yang merangkul dan selalu menolong kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini ada banyak sekali pelajaran berharga yang kami dapatkan dari hamba-Mu Bapak Situa R. Munte. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Dia bisa menjadi berkat bagi kami, khotbah yang hidup bagi kami semua, bahkan pendengar dan penonton dimanapun berada. Karena itu ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa kepada Engkau. Kiranya Tuhanlah yang memberkati orang tua kami ini. Dalam masa tuanya, kami yakin Tuhan selalu ada beserta dengan dia. Tuhan selalu hadir dalam segala aktivitasnya dari pagi hingga malam dan begitu seterusnya. Biarlah kasih Tuhan juga menyertai kehidupannya sehingga penuhlah sukacitanya ya Bapa. Berkati juga semua keluarganya ya Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan untuk semua keluarganya.
memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Bahkan untuk semua sobat Masapot dimanapun berada yang mendengarkan channel ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka untuk tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan, sehingga kami tetap layak memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dah.